Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin share tentang materi yang saya dapatkan dari buku Syekh Ali Jaber. Menurut saya ini sangat penting ya untuk kita pahami ya, khususnya bagi teman-teman kaum muslimin. Mudah-mudahan ini menjadi tanggung jawab saya atas ilmu yang sudah saya dapatkan agar bisa disebarluaskan dan bisa bermanfaat ilmunya. Amin Allahumma amin. Materinya ya ini tentang cara menggapai sebaik-baik amalan agar meraih surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari. Jadi memahami agama, Al-Quran, rahasia-rahasia dari ibadah, sholat, qiyamul lail, dan lain-lainnya, ini semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya manusia dalam sisi ibadah itu tentu sangatlah berbeda-beda ya. Kenapa sangat berbeda? Karena kembali kepada perbedaan ikhlas, perbedaan khusyuk, perbedaan ilmu, yang kita tidak bisa menghukum seseorang itu soleh karena amal solehnya, atau kita juga mencap orang itu jahat karena perlakuan jahatnya. Apalagi kalau orang yang sudah menghadapi kematian, sudah dipanggil oleh Allah, tidak boleh kita membahas kekurangannya. Kita hanya boleh sebutkan kebaikannya. Kalau tidak menyebutkan kebaikannya, doakan saja. Karena bisa dengan satu amalan yang ringan, yang sederhana, itu bisa membawa seseorang masuk ke dalam surga, dan dengan satu amalan ringan bisa membawa seseorang tergelincir ke dalam neraka. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diceritakan bahwa ada seorang wanita yang dilaporkan kepada Rasulullah, ia adalah seorang wanita yang solihah, ahli ibadah, ahli qiyamul lail, sering berpuasa, membaca Al-Quran, tidak pernah meninggalkan majelis taklim. Tapi ia punya satu masalah. Ia tidak menjaga lidahnya dan selalu menyakiti tetangganya. Ia selalu menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Lalu bagaimana sesungguhnya keadaannya wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ia akan masuk neraka. Itulah jawaban Rasulullah. Padahal ia adalah ahli ibadah. Hadis ini menjadi ancaman yang berat bagi kita semua. Tapi jangan kita salah paham dulu. Kalau Rasulullah menyebutkan seseorang masuk neraka, bukan berarti ia kekal di dalam neraka. Kebaikannya tetaplah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Adil. Yang perlu kita perhatikan adalah sejauh mana keburukan ucapan lidah ini. Karena satu ucapan kata saja bisa membawa orang yang mengatakannya masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Nauzubillahi min dzalik. Ini baru satu kata. Ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin wa innal abda la yatakallam bil kalimati min sakhatillahi la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perumpamaan seseorang yang mengucapkan satu kata tanpa disadari, yang dengan kata itu ia mendapat murka Allah,
hingga akhirnya ia dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana lagi kalau ribuan kata? Oleh karena itu, orang soleh yang sudah mengerti hal ini, ia lebih mengutamakan diam daripada bicara. Falyakul khairan aw liyasmut. Maka katakanlah yang baik atau diam. Karena membicarakan hal yang tidak baik dapat membawa ke dalam neraka. Maka kita yang sudah mengetahui hadis ini lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada juga dikisahkan seorang wanita ahli ibadah, tapi ternyata Rasulullah mengatakan ia masuk neraka. Karena apa? Karena seekor kucing. Kok bisa gara-gara seekor kucing ia masuk neraka? Apalagi gara-gara manusia. Gara-gara binatang saja bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Kenapa ia masuk neraka? Karena ia mengikat dan mengurung kucing itu serta tidak memberinya makan. Wanita itu tidak melepaskan dan membiarkan kucing itu mencari makan sendiri. Ada orang yang dengan alasan memelihara binatang tetapi ternyata ia malah menyiksa binatang itu. Gara-gara kucing masuk neraka. Kemana seluruh amal ibadahnya? Tidak ada. Adapun sebaliknya, cobalah lihat karunia Allah. Masalahnya adalah bukan pada banyak atau sedikitnya ibadah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Israel yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Wanita ini dikenal sebagai ahli zina dan pelacur. Tidak pernah punya kebaikan. Dikisahkan suatu saat ia kehausan. Kemudian ia menemukan sebuah sumur. Ia pun turun ke sumur itu untuk mengambil air dan meminumnya. Setelah ia keluar dari sumur, ia melihat di dekatnya seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Kasihan sekali anjing ini, kata wanita itu. Anjing ini tentu merasa sangat haus, sebagaimana yang tadi saya rasakan, kata wanita itu. Wanita itu pun turun kembali ke sumber air untuk mengambilkan air dengan sepatunya. Kemudian memberikan air itu kepada anjing yang kehausan tersebut. Allah melihat perbuatan wanita ini dan mengampuninya. Rasulullah berkata, Allah mengampuni segala dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah. Oleh karena itu berusahalah menjaga amal solih apapun, walaupun amal soleh itu sangat sederhana. Karena kita tidak tahu di mana Allah sembunyikan ridho di dalam amal soleh tersebut. Istri Harun ar-Rasyid, yaitu istri seorang khalifah yang kaya raya, ia membuat semacam tabungan air untuk para jamaah haji. Ia menyediakan semacam penampungan air minum untuk seluruh jamaah haji setelah ia meninggal dunia. Dikisahkan anaknya melihat di dalam mimpinya. Ia bertanya, "Wahai ibu, bagaimana keadaanmu saat ini?" Ibunya menjawab, "Alhamdulillah, Allah sudah ridho." Anaknya bertanya lagi, "Apakah yang membuat Allah ridho kepada ibu? Apakah karena ibu telah menyediakan penampungan air yang besar untuk seluruh jamaah haji?" Ibunya menjawab, "Bukan anakku, bukan. Allah ridho sebab 2 rakaat salat malam ibu di tengah malam." Ternyata Allah ridho karena 2 rakaat di tengah malam. Kadang-kadang kita merasa berbangga diri dengan berkata, "Aku sudah membangun masjid terbagus sedunia." Tapi belum tentu amalan ini bisa membawa kita masuk surga. Justru menyentuh kepala anak yatim dengan rasa kasih sayang bisa membawa kita masuk surga. Allahu a'lam. Jadi jangan menghitung-hitungkan amalan kita kepada Allah, tapi yang kita jaga adalah mencari ridho Allah, sebagaimana kita berjuang supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita membaca surat Al-Mulk, Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Teman-teman tahu nggak artinya? Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Jadi Allah mengharapkan sebaik-baik amal, bukan sebanyak-banyak amal. Jadi saya ulangi lagi ya, sebaik-baik amal bukan sebanyak-banyak amal. Jadi bukan pada banyaknya teman-teman, tapi adalah amalan yang baik, tulus,
ikhlas, walaupun amalan itu sangat sederhana, kita lakukan dengan istiqomah semampu kita. Itu luar biasa, Masya Allah. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat, beliau berkata, sebentar lagi akan masuk dari pintu ini seorang ahli surga. Kalau Rasul mengatakan bahwa seorang itu ahli surga, maka insya Allah itu sudah terjamin. Di hari yang kedua, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat, beliau berkata lagi, sebentar lagi akan masuk dari pintu ini seorang dari ahli surga. Ternyata orang yang lewat dari pintu tersebut yang dibilang Rasul ahli surga adalah orang yang sama dengan yang kemarin. Kemudian di hari yang ketiga Rasulullah berkumpul dengan para sahabat lagi. Beliau berkata lagi, sebentar lagi akan masuk dari pintu ini seorang dari ahli surga. Orang itu adalah orang yang sama dengan yang kemarin. Akhirnya salah satu di antara para sahabat ada yang mengikuti orang ini. Saking penasarannya nih ya. Nah, orang ini tidak mendengar si orang yang Rasulullah ceritakan ini dan tidak tahu apa yang telah dikatakan Rasulullah, bahwa dirinya adalah seorang ahli surga. Begitu orang ini keluar, ia diikuti oleh salah seorang sahabat. Riwayat ada yang mengatakan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan Amr bin Ash. Sahabat ini terus mengikutinya hingga sampai di rumah orang tersebut. Kemudian sahabat ini meminta izin untuk menginap di rumah orang tersebut. Sahabat ini menginap di rumahnya untuk mencari tahu amalan apa sih yang telah dilakukan hingga Rasulullah menyebutnya ahli surga gitu. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa para sahabat begitu semangatnya mencari amalan-amalan, berlomba-lomba, bersungguh-sungguh mana amalan yang bisa mendapatkan ridha Allah. Sampai-sampai sahabat ini meninggalkan keluarganya, semua urusannya. Ia mau menginap di rumah orang tersebut hanya untuk mencari tahu apakah kelebihannya, sampai-sampai Rasulullah menyebutnya ahli surga sebanyak 3 kali. Luar biasa. Akhirnya menginaplah si sahabat ini, teman-teman. Di malam yang pertama, si sahabat ini mulai mencari tahu amalan apa yang dilakukan. Di malam pertama tersebut, sahabat ini melihat orang tersebut tidur. Malah si sahabat ini yang tidak tidur. Sepanjang malam tidak ada salat malam yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan di waktu siangnya orang tersebut tidak berpuasa juga. Makin penasaranlah si sahabat ini, amalan apakah yang membuatnya menjadi ahli surga. Si sahabat ini menginap selama 3 hari. Kok kelihatannya biasa-biasa aja ya? Tidak ada amalan istimewa yang dimilikinya, kata si sahabat ini dalam hatinya. Sholat malam gak ada, puasa pun gak ada. Karena sudah sangat penasaran, setelah menginap selama 3 hari, akhirnya bertanyalah si sahabat ini kepada orang tersebut. Wahai saudaraku, sebenarnya amalan apa sih yang kamu punya? Soalnya saya mendengar Rasulullah 3 kali menyebut kamu sebagai ahli surga. Jadi kalau kita melihat dari sisi bahasa, seakan-akan pertanyaan sahabat ini adalah seperti ini. Saya yang capek sudah qiyamul lail tiap malam, baca Quran terus menerus, rajin puasa. Rasulullah enggak tuh menyebut saya sebagai ahli surga gitu. Lalu amalan ente apa sih? Kok bisa disebut Rasulullah sebagai ahli surga? Kemudian orang ini menjawab, apa yang kamu lihat, ya itulah amalan saya, katanya. Enggak ada kelebihan apa-apa. Tapi saya menjaga satu hal, kata orang tersebut. Setiap saya mau tidur, saya selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya maafkan semua orang yang telah menzalimi saya. Dan saya bersihkan hati, tidak ada titik hitam terhadap siapapun. Sahabat ini langsung berkata, itulah dia. Amalan yang susah dilaksanakan. Memang susah untuk dilaksanakan. Manusia memang kadang suka menahan dendam. Kita bisa pura-pura memaafkan orang, tapi hati kita belum tentu ikhlas. Berat untuk memaafkan dengan ikhlas. Berat. Sakit hatinya tidak bisa dilepas. Oleh karena itu Allah akan memberikan surga bagi orang yang memaafkan dengan ikhlas. Karena memang berat untuk dilakukan.
Allah Ta'ala memberikan karunia kenikmatan ibadah, kenikmatan hidup, dan ketenangan di dunia kembali pada kerja keras kita. Saudara yang dirahmati oleh Allah, kita adalah hanya seorang hamba, yaitu hamba Allah. Oleh karena itu, kunci kebahagiaan dan kesuksesan kita di dunia dan di akhirat adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah, kita tunjukkan hajat kita kepada Allah, kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan kunci berupa taufik dari Allah, subhanallah, semua urusan kita akan lancar. Dunia kita akan lancar. Taufik ini tidak hanya terbatas pada urusan ibadah saja. Dalam urusan dunia juga memerlukan taufik. Dalam urusan rumah tangga, belajar, menuntut ilmu, dan semua urusan kita memerlukan taufik agar kita tidak salah jalan. Itulah yang dimaksud dengan hidayah yang tertinggi yang diharapkan oleh semua orang, termasuk para nabi dan orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.